Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Para pirsawan sekalian dimanapun Anda berada di kampus peradaban kompetitif dan komparatif ini, alhamdulillah pada sore hari ini di camping ground dan Resto Delewi kita kedatangan tamu istimewa. Amin. Beliau ini luar biasa di luar karena berkarya ya. Tuh. Ya, kita akan mengupas tuntas kearifan lokal ya, kearifan lokal, peninggalan buhun kita yang harus kita lestarikan dan insya Allah akan membumi di seluruh Nusantara bahkan dunia. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, beliau ini dari Desa Harumansari. Desa Harumansari ternyata di sana ada insinyur, ada TNI, ada Polri, ada kalangan pelajar, apalagi Pak? Guru, ada guru dan lain sebagainya. Semuanya itu cikal bakalnya dari bajigur. Betul. Jadi bro, jangan anggap enteng bajigur. Dan bajigur ini adalah minuman etnik kita tanpa alkohol Pak ya. Betul. Tanpa kimia juga. Tanpa kimia. Sehat, insya Allah sehat. Dulu saya di Papua cari bajigur susahnya luar biasa. Mudah-mudahan sekarang di Papua sudah ada, Pak ya. Amin. Beliau ini nanti memperkenalkan diri siapa beliau juga sama lah beliau juga memperkenalkan diri. Tak kenal maka tak sayang, malu bertanya sesat di kamar, Pak. Sesat di jalan. Oke, nanti memperkenalkan diri. Silakan. Tadi Bapak bilang kriteria, kemudian apa itu bajigur, kemudian bagaimana Bapak membumikan bajigur sampai ke Jakarta. Nanti gantian dan Kang Budi ini apanya ya. Ini sohib-sohib saya dan beliau juga adalah imam masjid, khotib. Saya banyak belajar agama nih Pak sama beliau. Belajar agama sama Pak Budi. Lafaz Qur'annya luar biasa. Saya perhatikan tajwidnya. Ya, kita bangun peradaban dari Pondok Pesantren Tahfidz Jadul Ulia. Baik, untuk mempersingkat waktu, siapa dulu yang memperkenalkan silakan. Apa dulu Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Kita tos dulu Pak. Kita tos. Oh ya, boleh. Ini bajigur bro. Ya. Nah ini bajigur, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Silakan apa? Baik dan terima kasih kami ucapkan selamat sore. Selamat sore. Mohon maaf atas kedatangan kami. Iya. Secara silaturahim. Iya. Silaturahim untuk menyampaikan satu hal yang perlu kita ketahui bahwa tentang profesi bajigur. Profesi bajigur. Iya. Asal semula bajigur. Perkenalkan dulu, saya atas nama Haji Miskat Sutisna. Pak Haji Miskat Sutisna dari Desa Harumansari. Desa Harumansari, Kadungora Pak. Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Bukan Kadungora, bukan. Kadungora. Ya, siap. Kabupaten Garut. Siap. Dengan ini kami sebagai tokoh masyarakat di sana. Iya, beliau pemuka masyarakat pemuka masyarakat untuk menghimbau kepada warga masyarakat jangan sampai mudah terprovokasi, apalagi untuk memecah belahkan masyarakat dan bangsa. Iya, kita bersatu kita ya, bersatu. Kita bersatu. Untuk itu kami ucapkan terima kasih saya bisa di tempat apa ini? Delewi. Di tempat Delewi di bagian Garut Selatan. Enggak, ini teh Kecamatan Tarogong Kidul. Kecamatan Tarogong Kidul. Kecamatan Kelurahan Desa Sukajaya. Kelurahan Sukajaya. Kampung Panabuan. Kampung Panabuan. Dupan Dunia Panabuan. Dunia Panabuan. Iya. Kebetulan banyak saudara-saudara saya yang seikhwan, seideologi di sini. Di daerah Panabuan. Judulnya Matahari itu kan. Banyak saudara saya di sini. Untuk lebih lanjut tentang apa? Bajigur. Ya. Kemudian mayoritas di tempat kami masyarakat hampir
60% atau 70% berprofesi tentang usaha bajigur. Oh, itu turun-temurun. Turun-temurun. Ya. Awalnya dari nenek moyang. Apa itu resepnya? Ya, resepnya sampai bajigur. Sampai katanya saya dengar dari Kang Budi ini sampai ke Jakarta ya. Betul. Apa itu resepnya? Awal mulanya bajigur dari nenek moyang. Awalnya kan jual apa itu hasil rebusan dari tanaman alami. Oh, semacam rempah-rempah. Ya, rempah-rempah dari mulai singkong, ubi, tales, jagung, kacang, ya. Itu biji-bijian. Biji-bijian. Sementara dengan zaman seperti ini akhirnya memilih kepada bajigur. Bajigur ya. Karena udah tahu bahwa masyarakat makanannya alami. Tidak ada campur aduk atau campuran bahan-bahan kimia. Ya, dan itu sehat ya. Itu sehat. Iya, iya. Sementara bajigurnya dari mulai gula aren. Oh, gula aren. Gula aren asli, bukan gula pasir, bukan. Iya. Gula aren boleh sedikit dicampur gula pasir, tapi yang pokok gula aren. Gula aren. Kedua, dengan kelapa diparut, diambil santannya. Kelapa diparut, diambil kelapa muda atau kelapa tua. Kelapa tua, ya. Bukan kolot kelapa. Ya, biar banyak airnya itu kan. Ya, kita coba banyak santannya. Ya, supaya nggak ngantuk. Betul. Kolot kelapa. Ya, boleh sedikit humor boleh. Ya, boleh. Ya. Untuk itu awalnya dari pedusunan desa. Iya. Lalu tingkat ke kecamatan, tingkat ke kabupaten, ke provinsi, sampai ke pusat Jakarta. Menembus Jakarta. Dari Kadungora itu. Di mana itu? Apa di Jakarta? Booming di Jakarta, di Pasar Minggu, di Ragunan. Di Ragunan. Ya. Daerah Ragunan. Jadi kalau mau masuk ke kebun binatang bisa nikmati bajigur dulu ya. Oh ya, itu. Jadi sebelum masuk kebun binatang bisa menikmati bajigur dari khas Garut. Khas Garut. Nah, khas Garut, bro. Nah, kemudian ya lanjut. Ya, setelah itu kami merintis bajigur sesuai dengan hadis Quran, hadis Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairunas anfa'uhum linas. Orang yang paling baik itu orang yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Amin. Sehingga bajigur itu membooming. Ya. Dari desa Harumansari awalnya sampai ke desa-desa yang lain. Ini implementasi dari rahmatan lil alamin. Ya, kita Maulud Nabi ini sekarang. Ya, sesuai dengan Maulud Nabi. Ya, kita sambil siar ini, bro. Betul. Ya. Nah, itu. Jadi kemanfaatan bajigur alhamdulillah. Yang tadinya di kampung saya belum punya beker. Tahu beker? Beker itu jam dinding. Ya, yang suka bunyi membangunin orang tidur atau mau tahajud atau mau sembahyang subuh yang kering. Ya. Itu dulu orang sekampung bangga mempunyai beker dari hasil bajigur. Satu-satunya dulu pemecah rekor bajigur adalah Abah Darnoji. Ya, beliau itu siapa? Ya. Pencetus bajigur dari Harumansari. Jangan main-main. Ya. Lalu seperti itu bisa beli sawah lebar-lebar. Oh, serang, bisa beli serang. Yes. Habis dari usaha bajigur. Dari usaha bajigur bisa nyerang. Ya. Setelah itu kemudian daerah makin maju, makin cerdas. Yang lainnya generasi kedua bisa menyekolahkan anaknya sampai jadi insinyur. Tapi bukan insinyur bajigur, bro. Bukan. Insinyur pertanian, hati-hati. Ada yang menjadi insinyur pertanian, ada yang menjadi dokter Andes, ada yang menjadi kepala sekolah SMP, SMK, ada yang menjadi TNI, Polri, ya. Ada yang menjadi Polri. Itu hasil daripada bajigur. Ya, itu. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sekarang tinggal menikmati hasil dari jerih payah orang tua kita dulu yang merintis dan memberikan manfaat yang tadi. Iya. Jadi ketika orang tua dulu pepatah, daripada diwaris sawah 100 tumak
lebih baik diberikan ilmu. Ilmu. Ya. Ya semacam diberi pancing daripada diberi Betul. ikan. Nah, Kan sesuai dengan sabda Nabi. Itu kan. Man arodo dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man arodo akhiro fa'alaihi bil ilmi. Wa man arodo huma fa'alaihi bil ilmi. Kalau mau sukses di dunia, kuasai ilmunya. ilmu. Kalau mau sukses di akhirat, harus dikuasai juga ilmunya. Dunia dan akhirat. Kalau mau sukses dunia dan akhirat, kuasai ilmunya. Makanya lebih baik memberikan warisan ilmu kepada anak daripada harta yang tidak untuk mencukupi kehidupan keluarganya. Iya, sok parasea Pak. Parasea, itu ceritanya. Ari ilmu mah kan nganjur. Wah, ilmu mah panjang sepanjang masa. Ya sekarang apa Haji silakan ngaleut dulu ini baju gurnya. Tolonglah ini pangersana Kang Budi ini. Ya, betul. Gimana Kang Budi, generasi keberapa ini? Generasi ketiga. Ya sambil dipegang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu sementara nama saya Budi. Siapa begitu ya? Budi Rama. Budi Rama. Iya. Masih bujang kayaknya. Alhamdulillah anak 4. Dari Allah. Anak 4 ya. Kami asal muasal dari Kadungora, Desa Harumansari, iya. Tapi kebetulan karena istri kerja di rumah sakit, jangkauannya agak jauh, kami akhirnya membeli di Perum Citra Jaya Sentosa. Kebetulan sama Pak Zon, berdekatan kami. Mengenai bajigur, yang bisa dirasakan. Alhamdulillah yang kami rasakan sampai saat ini, saya ada pepatah gini Pak. Jadi kalau bahasa Sunda mah morojula ngalepaskeun pesing, bukan kami tidak mampu untuk kerja yang lain, tapi sementara kalau kami tinggalkan ini warisan nenek moyang, lalu siapa yang akan meneruskan generasi ke depan? Padahal Bapak jadi menteri aja bisa ya? Bisa, insya Allah. Allah yang ngatur gitu kan? Iya. Bapak jadi menteri, jadi bupati juga. Betul, bisa. Lebih baik Bapak memilih bajigur. Memilih bajigur karena warisan dari nenek moyang yang kami banggakan sampai saat ini. Bahkan kami bisa menyekolahkan anak, bisa membantu keluarga, adik-adik, sehingga adik kami sampai kuliah, sampai dari mana kalau bukan dari bajigur. Makanya bukan kami, bapak kami tidak mampu dulu, bapak kami menyarankan kamu jangan sekolah, kalau bisa kamu sampai SMA saja, kamu bimbing adik-adik kamu dengan usaha bajigur ini. Alhamdulillah adik saya pada sukses gitu. Ya, betul. Ada insinyur, guru, ada bidan gitu Pak. Dari bajigur ini kami tidak menghilangkan hasil dari bajigur itu Pak. Kami justru bangga dengan ada bajigur, mensyukuri dengan adanya bajigur. Bahkan sudah menusantara Pak bajigur itu. Ya. Nah sekarang bagaimana supaya bajigur ini tetap lestari dan ini sebagai proses pendidikan kepada masyarakat, minumlah minum yang sehat, halal, terutama halal ya, Kang Budi ya. Betul. Dan tidak mengandung zat kimia. Silakan dihimbau. Marilah kita minum bajigur, minuman yang alami, bahkan non kimia. Bahkan di kalangan artis pun kami sering Pak langganan artis. Di Jakarta. Raffi Ahmad, kemudian Saskia Meka, siapa yang dulu itu? Jaja Miharja. Kamalia Malik. Kami sering di istilahnya apa borong Pak? Ya pesen gitu, pesen. Bapak di Jakarta ngekos di mana bajigur Bapak ini? Saya kebetulan di Pasar Minggu Pak, Cilandak. Kelurahan Ragunan saya. Kelurahan Ragunan. Kami di situ sudah 3 generasi Pak. Dari kakek tahun 80 ya. 80 kemudian ke bapak sampai saya 98 generasi ketiga saya Pak. Generasi ketiga. Kira-kira menyiapkan generasi berikutnya enggak Pak Budi?
Ya mudah-mudahan ada Pak. Mudah-mudahan. Jangan sampai matilah bajigur itu. Jangan sampai Sebab mati. bisa mendarah daging gitu Pak. Iya. Kalau bajigur itu tidak lepas gitu lah. Ya, ini kan itu. produk kearifan lokal. Ya, kearifan lokal kearifan betul. lokal, Kuliner. Kuliner Iya. kearifan lokal Mhm. yang betul-betul harus kita nanjerkan. Iya, betul. Nanjerkan, iya. Nah, Oke, ngomong-ngomong, kalau ada artis yang naksir gimana? Power juga. aduh, jangan atuh Pak. Jangan. Udah satu aja lah. Amin, amin. Amin. Satu aja cukup. Jangan nambah. Satu aja sama aja gitu Pak bentuknya gitu, Oh, iya, rupanya iya, gitu ya. iya. Gitu Pak. Pengalaman dia. Nah, jadi intinya sampai saat ini kami merasa bangga dengan adanya warisan budaya kuliner ini sampai turun temurun sehingga kami bisa merasakan hasilnya Pak. Merasakan hasilnya dari bajigur itu. Bahkan orang bilang kalau yang di Jakarta itu kalau yang beli ini paling susah bajigur dicari. Makanan bajigur paling susah dicari gitu Pak. Paling susah. Paling susah dicari. Bahkan kalangan konglomerat segala macam itu paling susah dicari bajigur lah. Ya satu lagi, Mm-mm. Kang Ustadz ini, Pak Ustadz ini. Masya Allah. Ustadz saya. Bagaimana Bapak ada rencana bajigur itu dibikin kayak kemasan gitu, tinggal ninyuh aja. Ada iya. rencana nggak? Ya, Dan insya Allah merek ada. bajigur Bapak itu apa? nanti saya sudah konfirmasi dengan Dinkes di Garut, sudah mau bikin Kemasan gitu. kemasan. Ya. Cuman belum Seperti ada luwak, white coffee gitu. berhubung Ya. ada waktunya gitu belum ada sempat. Ya. Udah ada rencana. Udah ada rencana kami bikin kemasan sehingga membooming nantinya gitu. Bahkan bisa diekspor itu. Nggak Pak. bisa diekspor ke Nah, luar ini negeri. cangkir bajigur ini diekspor. Kalau nggak salah saya sudah Ya. ke dinas itu apa namanya ya? Bajigur Abah Anom kalau nggak salah. Bajigur Abah Anom. Abah Anom. Nah, mudah-mudahan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, bajigur Abah Anom ada rencana dikemas Iya. sebagai komoditi non migas, salah satu keunggulan produk Garut. Iya. Amin. Nah, mudah-mudahan dari pemerintah daerah juga ya mempermudah lah, Iya. mempermudah baik dalam perizinan maupun dalam uji labnya. Bukan hanya itu, Pak. Tuh. Ya. Kami merasa bangga itu bahkan Bupati sendiri. Nah, itu Nah, tahu beliau ya. Bupati sudah tahu, bahkan kami sudah 2 kali dipesan sama beliau. Bapak ke pendopo. Iya, ke pendopo, ke dinas apa namanya? Dinas kemarin pernah sekali tuh ke dinas waktu Agustus, dinas pendidikan apa itu? Pariwisata mungkin, Pak. Bukan, yang kemarin Agustusan itu acara pahlawan itu Oh pemakaman. iya, kan mereka ngepost di dinas Nah, ya pendidikan. betul. Iya, itu apa ziarah malam. Nah, betul. Ya, jarak Sampai malam. nunggu jam 12 Betul, malam. betul. Nah, mereka menikmati bajigur. Bajigur. Bapak yang nangani ya. Betul, saya Bapak bilang-bilang. alhamdulillah kami merasa bersyukur kepada pemerintahan Kabupaten Garut, khususnya ke Bupati. Kami merasa bangga dengan disupportnya atau dipesannya bajigur oleh Bupati. Dan itu berarti ada pengakuan. Ada pengakuan dari Bupati, cuman belum di apa namanya? Update kan. Bukan diupdate, belum ditindaklanjuti Ya, bertahap. perizinannya. Mudah-mudahan disegerakan Pak Bupati Amin, perizinannya. amin. Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda. Kebetulan Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda juga sering ke sini. Amin. Bahkan Pak Wakil, Pak Sekda pernah podcastan juga begini. Oh iya. Nah, waktu itu ya saya masih lupa-lupa bajigur. Iya. Tapi mungkin Kapayun orang Insya Allah. Insya Allah. Baik, kita kembali ke apa Haji ini. Pak Haji, silakan. Silakan Pak Haji. Iya. Nah. Ada. Oh, Oh ya. Baik pirsawan sekalian, itulah kearifan lokal kita, merupakan produk budaya, makanan sehat, dan mohon maaf, sedangkal pengetahuan saya, ini mohon maaf kalau keliru, mohon maaf. Makanan asli orang Indonesia itu ubi-ubian dan sagu. Nah, kenapa kita makan nasi? Itu adalah produk politik orang Belanda. Suruh nanam padi, padi bagusnya dibikin vodka, dibikin whisky, yang jeleknya dikasih ke pribumi. Tuh. Ampasnya. Betul. Ya. Nah, sekarang kita udah ketergantungan. Nah, kita tidak ada salahnya kita dalam diversifikasi pangan.
diversifikasi pangan, kita kembali ke ubi-ubian, apalagi sekarang beras mahal, kemudian juga terus terang aja kadang-kala pupuk juga susah. Ya, pupuk bersubsidi maksudnya. Tuh. Kemudian kita juga menjaga kemungkinan, bukan berharap, dan saya juga tidak bermaksud menyalahkan siapa-siapa, mungkin karena iklim dunia dan lain sebagainya. Nah, kita diversifikasi pangan, manfaatkan setiap jengkal tanah untuk nanam ubi-ubian. Tuh. Itu makanan asli kita bangsa Indonesia. Baik Pak, mungkin dilanjutkan sama Apa Haji, ada semacam sumbang saran atau saran sumbang untuk baik itu untuk para pelaku usaha ekonomi bajigur maupun untuk masyarakat Kabupaten Garut yang harus bangga punya citra baik bajigur. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi pesan saya setelah usaha bajigur harus cerdas memanfaatkannya, gitu kan? Harus cerdas, Pak. Harus cerdas memanfaatkannya. Dan kalau kata orang Sunda harus pandai nenen mirabai, itu kan? Jadi ketika hasil bajigur itu menikmati keuntungannya, kita harus cerdas memanfaatkannya. Karena nggak ada pensiun. Karena nggak ada pensiun, Menabung. harus pandai menabung Atau mengembangkan usaha. mengembangkan usaha. Setelah itu nanti setelah pre atau sudah lelah, capek, masa udah tua, lansia, kita punya bekal. Gitu. Itu dari hasil bajigur kebanyakan di kampung kami atau di desa kami seperti itu. Jadi secepatnya selagi dagang bajigur lagi sehat, Lagi jagjag. lagi jag-jag, beli sejengkal tanah untuk invest setelah Masa di depan. masa tua nanti. Begitulah Pesan Bapak pesan saya ya, ini, mudah-mudahan kepada para kepada para pelaku usaha bajigur yang ada khususnya di wilayah Desa Harumansari, umumnya di tingkat nasional Jakarta. Jadi itu maksud Pak Haji itu begini, Bro. Kita harus mampu menunda kesenangan sesaat. Jadi delivery apalah menunda kesenangan. Jangan sampai kita poya-poya dengan hasil karena kita mentang-mentang lagi rame, mentang-mentang badan lagi jag-jag. Kita harus menunda kesenangan. Nanti dari hasil kalau sudah berkembang, lah barulah kita menikmatinya. Amin. Tentunya menikmatinya untuk hal-hal yang bermanfaat. Positif. Nah, ini untuk menutup bincang-bincang kali ini, mungkin dari Pak Budi ada sebuah kesimpulan, ada gagasan. Tadi sudah jelas gagasannya yang inovatif, akan dibikin kemasan Pak ya. Bikin kemasan, nggak mungkin ini dicangkir begini bajigur diekspor atau dikirim ke Papua, nggak mungkin. Sekarang cepat canggih. Semuanya canggih. Nah, pakai kemasan, pakai merek Abah Anom ya. Iya, Abah Anom. Abah Anom. Cana Abah Anom. Iya. Kemudian mungkin ada yang lain-lain. Kalau mau curhat ya silakan. Sebelum kita akhiri jumpa kita ini, sebenarnya gini, kita pengen sampai Isa di sini, tapi mungkin karena cuaca tidak bagus untuk penyotingan, untuk gambar. Kita ambil waktu yang singkat. Ya kita juga maklum tadi Pak, pada asar memang cuaca lagi bagus, tapi ku kasumpingan Bapak kersaning rurumpaheun ka dieu ge sudah syukur alhamdulillah. Ya ini semua pasti ada hikmahnya lah. Semua bukan masalah kebetulan, ini merupakan ugan Allah. Kita bisa jumpa di sini. Maaf, bukan menggurui Bapak ini. jadi izin, bukan menggurui Bapak. Justru dulu Bapak yang ngasih tahu ke saya, semuanya itu ada hikmahnya. Jadi sekarang tuh turut mending. Jadi ini kesimpulannya apa gimana? Ya, kesimpulan, himbauan, Bapak mau curhat apa silahkan dari sisi pelaku usaha bajigur. Misalnya curhat apalah silahkan Pak. Mengimbau ke rekan-rekan bajigur gitu tuh, supaya pemerintah juga. Pemerintah. Ya, sebenarnya kami menghimbau khususnya bagi kawan-kawan kami yang ada di Jakarta khususnya. Kemudian kepada pemerintahan
utama kepada pemerintahan harap disegerakanlah perizinan kami sehingga kami membuming ke tingkat nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian kawan-kawan kami jangan sampai kuliner dari nenek moyang kita itu ditinggalkan gitulah. Intinya mah tumpur gitulah. Ya, dan kualitas jangan menurun. Nah, kualitas terutama kualitas jangan menurun. Jangan menurun. Itulah intinya mah. Kemudian someah. Ya. Itu kunci untuk dagang, Pak. Someah. Nah, pertama yang saya alami pengalaman saya pribadi dalam usaha dagang bajigur ini. Pakaian harus bersih. Pertama orang itu kan memandang dari gerobaknya, Pak. Gerobaknya harus bersihkan. Gerobaknya harus rapi, bersih. Kemudian pakaian. Kita juga harus rapi. Pakaian kita harus rapi, sehingga orang yang beli itu tidak jember gitu. sungkan gitu, jember gitu lihatnya gitu, Pak. Memandangnya orang yang dagang itu. Bahasa harus baik. Kemudian bahasa. Ya, bahasa jangan kancing caprok. Bahasa, Pak. Bahasa itu harus santun baik kepada orang tua seperti apa, kepada sederajat kita seperti apa, kepada anak kecil seperti apa gitu. Adab diterapkan di dalam bajigur juga. Tidak ada. Pokoknya dalam bajigur itu dari mulai adab, sopan santun segala macam itu diterapkan, Pak. Diterapkan. Harga jangan terlalu tinggi. Nah, itu ibadah sebagai salah satu dari ibadah. Dagangan harus enak. Nah, kemudian yang terakhir, makanannya harus enak, Pak. Jadi jangan sampai basi. Pakaian bagus, kemudian gerobak bagus tapi makanannya kurang puas gitu, Pak. Itu yang dicari itu. Nah, kami menghimbau kepada rekan-rekan kami yang ada di Jakarta khususnya, jangan sampai mengecewakan pembeli sehingga tidak terputus lah namanya kuliner bajigur ini. Tidak terputus. Mudah-mudahan ada generasi seterusnya. Iya. Sebab ini sudah menjadi turun-temurun bahkan mendarah daging gitu, Pak. Iya gitu. Ya, mungkin Bapak ada semacam usaha ke depan hak cipta supaya bajigur ini tidak diakui oleh negara lain. Betul. Misalnya ini bajigur dari saya. Berapa banyak gimana caranya, Pak? Hak cipta. Ya. Harus dipikirkan juga hak kekayaan intelektual legengna malah. Hak cipta. Nah, kira-kira ada upaya ke sana. Insya Allah. Ada. Untuk hak cipta. Sebetulnya kan dari kampung kami itu hak cipta bajigur. Ya, awalnya gini, Pak. Secara hukum, Bapak. Secara hukum. Betul. Supaya tidak ada yang menyambut merek apa di aku gitu. Sebetulnya jangan merebut royalti gitu kan. Betul. Siapa ini cerdas? Royalti, bro. Jadi royalti itu mengambil hak cipta orang lain ya, gitu. Jangan sampai mengambil hak cipta orang lain. Nah, gitu, kalau kita hak ciptanya nggak diproses, orang lain enak aja. Kita nggak bisa menggugat. Iya, betul. Mungkin kapayun ya, Pak ya. Iya, mungkin kedepannya akan kami usahakan supaya hak cipta itu tidak hilang. Dan kita jangan kajong-jonan. Nah, gitu. Ya, betul. Kajong-jonan. Mudah-mudahan akan segera diproses lah. Ya, mungkin hak cipta ini nanti terasa manfaatnya oleh putra dan cucu Bapak. Iya, betul. Amin. Ya, kita mah hanya sebagai perintis. Ketika dulu Haji merintis, Bapak yang nikmati. Sekarang Bapak juga merintis, berbicara masalah hak cipta, masalah kemasan, masalah merek. Nah, yang nikmatinya anak cucu. Amin. Akhiri. Ya, diakhiri aja. Baik, kita akhiri aja dengan komentar Haji ini. Terima kasih kepada Bapak Abah John Kennedy, apa ini? Atau John Lennon. Maniring, gitu kan? John Manurung itu. Terima kasih kepada John Manurung. Apa Pak? Abah John yang telah memberikan waktu kepada kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kelemahan. Ini kan pengetahuan kami terbatas. Mudah-mudahan kami di-input seperti ini bukan untuk sombong atau untuk mencari sensasi atau mencari popularitas. Ya, karena udah populer Bapak juga. Ya, tapi ini hanya sekedar menyampaikan kepada
keluarga kami khususnya umumnya pada masyarakat bahwa pertahankan kuliner bajigur dengan rasa yang tidak mengecewakan untuk orang lain gitu kan. Dan mudah-mudahan hasilnya bajigur itu supaya bisa memanfaatkan menjadi invest untuk di masa tua nanti. Amin. Gitu. Nah begitulah. Terima kasih ini ke Bapak Abah John yang telah memberikan waktu. Maaf merepotkan sekali. Ini sudah disuguhi bajigur, teh Garut dan sebagainya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Bah John ini dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pesantrennya, pesantren apa nih? Jadul Ulia, Tahfidz Jadul Ulia. Pesantrennya Tahfidz Jadul Ula. Diajul Ulia, tangan di atas. Ya, tangan di atas. Jadi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, kan seperti itu. Apa yang dikaji itu? Kajiannya? Yang dikaji diutamakan tahfidz Quran. Sebelum ilmu kita mengutamakan adab. Ya, dan sebelum ilmu diutamakan adab katanya. Gurunya dari Kairo, Mesir. Ya, guru besarnya. Guru besarnya dari Kairo, Mesir. Apabila masyarakat Garut pada khususnya umumnya se-Indonesia kami menerima santri-santri yang akan datang kepada tahfidz Jadul Ulia. Kami nerima baik orang fakir miskin, orang yatim piatu, boleh untuk datang ke pesantren kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, luar biasa dapat doa dari orang tua kita. Mudah-mudahan doa ini membukakan pintu langit ya. Membukakan pintu langit dan Allah mengabulkannya. Doa ini bukan hanya untuk warga pesantren tapi untuk seluruh kita bangsa Indonesia ya. Kita bersatu padu nanjurkeun usaha orang ya untuk hari esok yang lebih elok. Demikian, lebih baik boleh. Baik, ini beliau juga sepertinya dulu pernah jadi presenter ya. Canda. Boleh. Ya maklum pemuka masyarakat dari Haruman Sari ya. Baik para pirsawan sekalian, ngopi bareng Abah John yang sekarang kita menikmati bajigur tidak apa-apa. Tidak ada masalah, no problem, don't worry. Kita jumpa lagi di lain kesempatan membangun peradaban berkeunggulan komparatif dan kompetitif dari pesantren Tahfidz Jadul Ulia. Akhirul kalam, kita rehat dulu, mau siap-siap maghrib nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berprestasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.